semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 240411100181. Saya dari kelas jaringan komputer 3C, mahasiswa Universitas Tanjung Sumatera, program studi Teknik Informatika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 5 dengan topik kalkulasi subnet FBB4. Jadi tujuan praktikum ini yaitu menentukan subnet FBB4 trace dan menghitung subnet FBB4 trace. Pada saat pertama kita diberikan tabel yang isinya harus FB trace, original subnet mask, dan subnet mask. Nah, dari tabel ini kita disuruh mencari number of subnets, number of subnet script, number of bits per subnet, terus number of bits per subnet, network address, threshold, classes, dan broadcast. Mungkin langsung saja saya ke Excel saya. Oke, di sini kita sudah diberikan tabel perhitungannya. Sebelum kita mencari ini dari tiga ini, kita tentukan dulu grafik yang digunakan. Yang ini sudah ketahuan grafik yang digunakan itu 16 dapat dari mana ini 255 255 255 itu kan kalau diberikan kiri itu kan 1 1 1 1 1 1 1 sampai dengan 8. 255 kita ini hasil dari penjualan 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu. Jadi ini 255 ini ada 8 bit, 255 sekarang 8 bit dengan 0. Jadi kita pakai grafik 16. Nah, kalau yang misalnya pas kita fokus di angka yang belakang. Nah, 248 ini kalau kita kurang 256, kalau kita kurangkan dengan 248 itu hasilnya 8. Nah, 8 itu kan hasil dari 2 pangkat 3. Jadi kita pakainya grafik 29. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok bisa dapat grafik 29. Jadi kita akan versi dulu 172. 172 itu kan kalau kita konversi ini 1 ya, 128 ditambah 32 160 ditambah 8 168 tambah 72. Berarti 31 ini 38 ini 4 ini 32 16 tambah 8 itu hasilnya 24 tambah 4 28 tambah 2 30 tambah 1 31 192 ini 1 ini 1 sisanya 0. 166 ini seperti 128 ya, tambah 32 160 tambah 16 bukan 160 tambah 8 168 kan, nah tambah 4 164 tambah 2 166 155 ini. Jadi ini hasil jumlah maksimalnya, tinggal kita bisa satu-satu. Kalau dalam 48 ini 1 nah bisa 3. Jadi hasil ini kan ada 29, kita jumlahkan 8 16 sampai 8 24 25 26 27 28 29 bisa 3. Bisa 3 ini namanya host ya, 0 ini namanya host. Kalau kita pangkatkan jadi 2 pangkat 3 itu 8. 256 kalau kita kurangkan dengan 248 tadi kan 8. Jadi ada 8 host yang kita perlukan, jadi kita baliknya dari 9 seperti itu. Nah, barulah kita bisa cari nih number of subnet bits. Number of subnet bits ini tinggal kita kurangkan ya original subnetnya. Nah, original subnetnya kita kurangkan ini subnetnya ya, ini subnet masknya kita kurangkan dengan originalnya 16 ini 13. Kalau kita cari kalau number of subnet bits tinggal kita pangkatkan ya, kita pangkatkan 13. Artinya ada 13 bit yang ini ya, 13 nya artinya ada 13 bit yang kita gunakan untuk subnet ini. Terus number of subnet ini berarti 32 ya, 32 ini total bit yang ada di sini kan ada 32 nih, kita kurangkan 29, kita kurangkan 29 gitu. Terus kalau nyari number of subnet tinggal kita pangkatkan, tinggal kita angkat 3, kita perangkat 2 jangan lupa, kenapa diperangkat 2 karena IP yang pertama ya, IP yang pertama itu akan dipakai sebagai network address, dan IP yang kedua akan dipakai sebagai broadcast. Artinya hanya ada 6 alamat IP atau 6 user host yang bisa kita pakai. Terus network address ya, kita cari nih, kita cari ya. Tadi kan 248 ini kan ada 8 ya, kalau kita kurangkan 25 itu ada 8, artinya ada 8 block size ya, ada 8 block size yang bisa kita gunakan sebagai IP ya. Setelah itu kita cari 166 ini berada di antara rentang berapa? 166 ini berada di antara rentang alamat IP ya, 172.131.192.160 sampai dengan 172.131.167.
artinya satu address itu titik 160 ya. Jadi 172 ini 31 192 ini 160. Kalau addressnya 172 31 tapi yang terakhir 192 ini 167 itu. Kita akan versi sekalian 131 ini 190 160 berarti ini 1 ini sama 21 ini sama 19 sama dengan di sini 1 ini 60 16 bukan tambah 8 68 bukan tambah 4 164 ya tambah 2 166 tambah 1 167. Nah kita cari kode seperti kita tahu titik 2 titik 30 titik 192 titik 160 ini jadi titiknya dari 1 address 372 titik 30 titik 192 titik 160 terus ini 160 161 terus setelah itu sebelum dari reset dari 172 titik 30 apa kan 30 ya 31 ini titik 31 titik 192 titik 166 lalu yang reset 172 titik 31 titik 192 titik 167 ini ya kalau yang satu sudah ketemu jawabannya. Tinggal kita copy kita tinggal isi di sini 13 81 92 3 6 ini jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sudah saya bikin website. Ini seperti yang awal tadi, kita perlu hitung, kita perlu cari traffic. Ini berarti traffic 24 karena 25 ke 28 nah 8 kali 3 ke 24. Terus ini 254 kurangi bukan ya 254 ini karena jadi objek ketiga artinya tetap ini 256. Jadi ini pakai versi 23. Jadi 253 ya. Ini gini, dapat 253 dapat dari 23 ini dari mana, yaitu 255 ini 8 255 dari 8 jadi 8 sampai 8 16 254 berarti ada 7 bit ini. Jadi 8 sampai 8 67 sama dengan 23. Jadi totalnya ada 23 seperti itu. Setelah itu kita akan cari lagi jadi 28 tambah 64 berarti 92 92 tambah 4 kan 19 kok 20 jadi 38 bukan 4 bukan 32 bukan 16 ya 16 8 bukan 4 ya 20 ini 38 bukan 64 bukan 32 bukan 16 ya 16 tambah 8 24 ya 24 tambah 4 28 ya 28 tambah 2 1 oke ada 55 kita kasih
4 ini berarti 1 tambah 8 tambah 1 2 4 tambah 2 nah ini nah tiganya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, nah sampai di sini jadi kita kurangkan ya, berarti 23 dikurangkan 24 ya, ini 1. Nah ini 1 di sini itu namanya subnetting ya, karena kita nanti akan menggabungkan dua subnet plus ya, plus jadi 24 dan 23. Nah, terus kita cari dulu ini berarti ada 2 ya, 2 1 ke 2, terus number of host per subnetnya ya, number of host per subnet berarti 2 kita pangkatkan 9, kita pangkatkan 9 karena di sini kan ada 9 ada 1 2 3 4 5 9 13 kali 13 jadi tinggal kita kurangkan 2 itu 510. Nah untuk network address-nya ya, network address-nya kita cari dulu range-nya satu range-nya itu ada di antara 195.20.30.0 sampai dengan 195.20.20.255 ya, 255 31. Di sini kan outputnya tetap ke output yang ketiga ya, 31. Untuk kelasnya berarti ini 31. Jadi kita pilih dulu kelasnya tidak ini 195. Kok kita pilih dulu satu kelasnya, maaf kita pilih terus 30 ini 6 ya, kita akan cari dulu. Oke, kita pilih yang berikutnya berarti setelah dari satu address 195 titik 30 titik 30 titik 1. Nah, kita cari dulu prosesnya karena rumus dari prosesor adalah 256 dikurangkan 254 hasilnya 2, artinya setiap 2 nilai pada step 3 itu membentuk satu subnet, maka range-nya ya, range-nya itu berada di antara 195.20.30.0 sampai 195.30.31.255 karena range-nya itu adalah gabungan dari titik 30 dan 31. Jadi kita dapat prosesnya itu 195 31 ya, 31 yang gitu. Terus ini 255 kita tuliskan di sini 195 jadi 254 itu titik 20 titik 31 titik 254 ini 195 titik 20 titik 31 titik 255. Oke, tinggal kita salin ke laporan kita. Ini teksnya warna hitam ya. Ini juga yang 513 ini 510 95 20. Oke, kita
Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Seperti biasa, soal yang ketiga. Seperti biasa, kita tentukan dulu grafiknya. Ini sudah pasti 24, yaitu 5578, 25516, 255 8 23 24, 128. Ini berarti 256 dikurangi 128, hasilnya adalah 128. 128 berarti kita pakai grafik 25, karena kalau kita pakai grafik 25 itu masih sisa 7 Hz. 7 Hz itu jadi 2,7, 2,7 itu 28, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 48 ya. Oke, kita cari dulu di sini. Berarti 2 itu berarti ini 1 ya, 78, 1 berarti 92, 92 tambah 32 bukan. Oke, 92 tambah 16, 192 tambah 16 berarti 208, 208 bukan ya ternyata. 92 tambah 8, 200, 2, 259 berarti 1, 28 tambah ini bukan, tambah 16 ya. 128 tambah 16 hasilnya 144, 144 tambah 4 tambah 8 berarti 18, 152, 152 tambah 4, 156, 156 tambah 2, 158, 1, 159, 10, 128, 64, 42, 16, 8, 4 ya. 1, 2 berarti ini 128 bukan. Nah, 64 ya. 64 tambah 32 hasilnya 64 tambah 32 96, 96 tambah 8 tambah 16 bukan, tambah 8, 96 tambah 8, 96, 98, 99, 1, 11, 12. Terus ya, ini 255 sama ini. Terus kita cari nomor segmen, jadi tinggal kita kurangkan 25 kurang 4. Oke, terus kita pangkatkan 1, terus kita kalikan, kita ada 7 ya ini, kita kan ada 7. Ini salah, itu jadi ini benar-benar ini kita tanggal 7 tidak biasa, jadi tinggal diterangkan dua. Nah, terus untuk terusnya tinggal kita cari karena 128 terusnya ke 126, terusnya ke 128 berarti tinggal kita cari ya 102 ini kan berapa di antara range antara 0 sampai 127. Jadi bisa kita tentukan bahwa untuk terusnya itu untuk terusnya itu berarti 0 berarti 2, 159. Itu nah, kok mau terus ya. Ini terusnya ini kasih dulu 1, 202 titik 159 titik 10 titik 102 berapa masih ya. Tapi kalau itu terusnya dapat berapa
Jadi satu. Nah, kalau ketika titik nol sampai satu titik, berarti ini satu enam. Ini saya ketika titik. Terus ini satu titik. Ketika titik tapi lampat sampai sampai 32, 96, 96 sampai 16, berarti 200. 96 tambah 16. Salah ya, jadi itu ya. Salah sih salah. Ini 64 ditambah ini 64 tambah 32 total 64. 64 ditambah 32 ini 96. 94 ini kita tinggal kali. Ini kita tambahkan. Oke, sekarang kita lanjut ke file terakhir. Kita semakan dulu ini. Oke, kita buka. Ini seperti biasa kita tentukan dulu grafiknya. Ini pakai 24 sudah pasti, karena 8 kali 3. Di sini 29 karena seperti ini grafik 248 ya, 26 kurang 248 itu 8, jadi kita pakai kali 9. Terus kita hitung dulu ini 192, berarti 1 92 135, 135 berarti 128, 128 ditambah ini 1 tambah 4 1 2 tambah 2 1 3 4 1 5. Ini 240, ini 1 1 dengan 1 25 berarti ada 40 ya, 18 192 192 tambah 32 192 tambah 32 itu 94 tambah 32 24 24 ditambah 28 32 94 32 16 24 tambah 16 tahun 24 ditambah 8 bukan 24 ditambah 4 ya 28 tambah 3 ini yang terakhir 28 94 ya tambah 32 ya 96 96 tambah 16 96 dari itu 98 kemudian 100 101 102 dari kita 4 9 6 jadi 8 9 4 96 ditambah 8 9 dari itu 8 kemudian 1 1 1 dari 2 dari 3 dari 4 dari 4 ditambah 4 dari 8 dari 8 tambah 4 ada plus oke terus ada plusnya 255 sudah dapatkan 1 terus kita kurangkan dari tambah tersebut 29 kita kurangkan 24 5 kita tambahkan 2
2 pangkat 5, 2 dipangkat 5 jadi 2, terus ini nomor aksesnya dari 2 pangkat 3 ke 8, aksesnya tinggal kita pangkat 2 dari 3 ke 6, nah aksesnya jadi karena ini ke 8 ya, kalau kita pecah jadi 8, nah 110 ini berada di antara blok 104 sampai dengan 111, jadi 92, 35, 30, 104 sampai dengan 111, jadi 192 titik 135 titik 230 titik 104, kedua 96 tambah 16, 96 tambah 8, ya, 96 tambah 8 4, 96 tapi 192 168 165 titik 130 titik 110, berarti dari tengah tak kita setelah kasusnya tadi sebelumnya tunjukkan itu ini bukannya jelas ya, ini nol ya. Ini 6 sama 16 bukan, tambah 8 tambah 4 tambah 4 tambah 8 oke, tinggal kita copy kita samakan. Oke, ini nah, terus di sini ada pertanyaan, kenapa seperti itu sangat penting pada saat menganalisis satu sisi 4 thread. Kenapa dia itu penting? Karena subnet itu menentukan bagian network dan host. Di situ kita menentukan jumlah host, subnet, jumlah host, serta menentukan network address dan broadcast pada sebuah jaringan. Ini saudara sekalian, karena subnet mask menentukan bagian network dan host, menentukan jumlah subnet jumlah subnet, jumlah host, serta menentukan networknya, menentukan network dan broadcast ya, menentukan address dan broadcast pada sebuah jaringan. Oke, mungkin ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan atau saya ada salah dalam menjawab, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.